Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu lagi dalam diskusi kebangsaan, sebuah diskusi yang membahas masalah-masalah kebangsaan. Seperti biasa, kita hadir bersama Bapak Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Selamat datang, Pak. Hari ini kita akan membahas satu isu yang memang viral, karena juga ini akan menjadi salah satu parameter bagi publik untuk menilai kesiapan bangsa ini, Indonesia ini, untuk menghadapi berbagai macam tantangan ke depan yang memang semakin kompleks. Bagaimana kita tahu bahwa belum lama KTT G20 di Bali digelar, dan semua pihak, bahkan dunia, mengakui bahwa itu menjadi acara yang sukses. Artinya dari kesuksesan itu Indonesia ke depan akan dipandang sebagai negara yang memang patut untuk diperhitungkan dan dihargai di percaturan dunia. Nah, salah satu dari bukti kesuksesan itu adalah disepakatinya, kesepakatan dari G20 Leader Declaration di Bali itu menjadi bukti bahwa inilah bukti kesuksesan digelarnya pertemuan negara-negara. Di sini kan ada hampir 17 negara yang hadir dengan perwakilannya, menyepakati sesuatu yang dibilang alot karena dari Februari 2002 tidak terpenuhi. Artinya ini suatu prestasi yang patut kita hargai sebagai anak bangsa. Nah, cuman di sisi lain, ketika di bagian timur di Bali kita menjadi saksi suksesnya perhelatan akbar dunia ini, di sebelah sana, di wilayah timur juga, kita mendengar kabar yang cukup menyedihkan, yaitu kembali lagi adanya korban di Papua, di Dogiyai. Itu ada pembakaran rumah, bahkan kantor-kantor pemerintahan juga dibakar, dan juga pembakaran mobil, dan diduga hanya karena masalah sepele, karena ada seorang anak kecil yang ditabrak truk. Nah, sehingga seperti itu. Nah, mungkin ini adalah menjadi semacam sinyal terkait kesiapan kita menghadapi yang seperti tadi saya bilang di depan, bahwa ini menjadi sinyal kesiapan kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan, terutama di perhelatan nanti di 2024 pemilu. Nah, mungkin ini ada beberapa isu hari ini yang kita akan bahas, Pak Tri, terkait dengan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan ke depan. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, terkait itu. Baik, terima kasih pada pembawa acara. Dari pengantar yang disampaikan oleh beliau cukup memberikan masukan kepada kita dengan dinamika perkembangan lingkungan strategik, kemudian kawasan regional. Ini mengharuskan kita sebagai anak bangsa harus tetap awas dan waspada, mengingat impact yang ditimbulkan dari kawasan internasional Ukraina dengan Rusia, perang dingin antara Amerika dengan China, dan lain sebagainya, pergolakan politik di beberapa kawasan di wilayah regional. Ini langsung tidak langsung akan berpengaruh langsung pada masalah yang menimpa negara yang tidak siap, termasuk masalah ekonomi, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita melihat dari apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa baru saja negara kita menyelenggarakan satu event internasional yang amat penting, yang memiliki gaung luar biasa, yaitu G20. Ini satu keberhasilan. Namun dari keberhasilan itu ada yang membuat kita juga ikut miris. Dengan dibentuknya 3 kabupaten baru di Pegunungan Tengah, baru saja terjadi satu kegiatan maupun di kawasan sebelah timur itu sendiri yang berkait dengan masalah penghadangan.
yang dilakukan oleh GPK terhadap prajurit TNI dan Polri. Timbul korban luka. Kemudian terjadi perusakan, pembakaran, dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian yang luar biasa, baik material dan kepercayaan dari masyarakat. Yang ketiga, bagaimana penegakan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini terkesan pilih kasih. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bagaimana kita akan membangun keutuhan bangsa? Karena di dalam hidup kehidupan ada gap. Nah, gap ini, akankah kita mampu mempertahankan, merapatkan barisan untuk mencapai tujuan nasional, manakala ketahanan nasional tidak mantap dan tidak terkendali? Apa yang kita lihat tadi yang saya sebutkan sebagai suatu gap dari gatra kehidupan. Nah, jawabannya sederhana. Kita tidak akan mampu merapatkan barisan manakala gatra kehidupan di dalam Tahnas itu ada yang terganggu. Jawabannya tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena di sini ada celah-celah yang dapat digunakan oleh anasir yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitasnya melalui pendekatan politik divide et impera, politik pecah belah. Ini ditandai oleh, selain dari dalam gatra kehidupan yang kita akan bongkar itu, ya, ini diminta pada anak bangsa secara utuh dan seluruhnya harus mampu menjaga, mengamankan ini keseluruhannya. Tapi apa yang kita lihat, kita harus jujur menyatakan, karena di depan mata ini terlihat nampak jelas gap yang ada di dalam gatra kehidupan. Mari kita lihat secara jujur di dalam Trigatra maupun di dalam Astragatra. Bagaimana Pulau Pasir, belum masalah demografi, belum masalah kondisi sosial. Nah, kemudian kita lihat apakah ini ada gesekan atau tidak? Apakah ini berjalan mulus atau ada riak-riak di dalam? Ternyata kalau kita lihat, kita petani secara jujur dan bertanggung jawab di dalam gatra ideologi, ini ada persoalan. Bagaimana partai politik yang akan melaksanakan kegiatan 2024 ini saling serang. Kemudian bagaimana partai politik, salah satu partai politik dituduh bahwa di dalamnya adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini akan menjurus pada masalah SARA, berbahaya. Kemudian kedua, masalah politik. Bagaimana kita melihat bahwa menjelang 2004 nih, bakal calon yang digadang-gadang oleh partai politik yang kita tahu belum tentu balon ini akan berhasil, sudah dicaci maki seperti itu. Ini pembelajaran politiknya tidak berhasil. Siapa yang bertanggung jawab? Kemudian masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, masalah agama, ini juga ada gesekan kecil-kecilan, tapi tidak bisa dibiarkan. Kemudian masalah pertahanan, kita juga masih cenderung untuk melakukan beli alat dari luar. Padahal teknologi terkini itu yang merupakan kerahasiaan harus ada di tangan kita. Kemudian masalah keamanan yang berkait masalah gangguan yang berkaitan penyakit masyarakat juga masih belum bisa dihentikan dengan baik. Nah, kalau kita lihat jujur dari Astragatra, Trigatra yang ada ini semua, Trigatra maupun Pancagatra menjadi Astragatra, ada hal-hal yang masih bolong, yang bolong-bolong ini harus disikapi, ditutupi oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mensikapi kondisi ini untuk menghadapi ancaman gangguan hambatan tadi untuk bisa kita tiadakan. Oleh karena itu, menurut saya dalam rangka bagaimana kita membangun keutuhan bangsa, pegang dua hal, pedomani dua hal. Yang satu adalah UUK, yang kedua adalah PIL. Kalau kita bicara UUK, ini menjelang 2024, bagaimana pemerintah harus memenuhi kebutuhan yang menyangkut dengan unsur utama kehidupan
masyarakat itu secara langsung yang berkaitan dengan masalah 9 bahan pokok lapangan pekerjaan yang dijanjikan harus jelas. Kemudian yang kedua, mengenai PIL, pedomani perkiraan infiltrasi dari pihak lain yang tidak sepaham dengan jalannya pemerintahan pada saat ini melalui gosip, isu, rumor, sabotase, teror dan lain sebagainya. Ini siapa yang bekerja? Tentu adalah kementerian, lembaga, instansi yang terkait bersama masyarakat harus terpadu. Kemudian saran dari saya supaya ini semua bisa dirantasi dengan baik, yang pertama, 3 pilar harus kompak. Kalau bisa kita bilang 3 pilar, pemerintah, rakyat, dan aparat keamanan harus solid dan kompak. Yang kedua, PR. Kekurangan kita adalah PR, public relation. Negara, lintas kementerian, lembaga, instansi harus melaksanakan sosialisasi yang terencana, terarah, terukur, sehingga menyentuh hal-hal mendasar yang berkaitan masalah budaya dan etika. Dan taplai kebangsaan, pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang hari ini luntur. Yang ketiga, bagaimana menurut Undang-Undang Pemda bahwa FKPD, SKPD sampai dengan Tripika, sampai dengan sekretaris kelurahan sebagai ujung tombak yang paling depan, ini harus diberdayakan secara optimal. Kemudian yang keempat, semua pihak harus menahan diri. Demikian, Pak. Ya, menarik ya tadi yang disampaikan Pak Tri bahwa gangguan terkait ketahanan nasional di sini. Kalau dari aspek Astagatra itu kan banyak hal yang memang mengganggu saat ini ya Pak ya, terutama tadi Pak Tri sebutkan di gatra politik Pak ya, ideologi dalam hal ini. Nah ini kan isu yang sekarang ini viral ini kan terkait pergantian Panglima TNI. Ada kesan ini mau ditarik-tarik ke arah politik. Dan juga ada yang mengusulkan terkait kesuksesan G20, Panglima TNI bisa diperpanjang masa jabatannya gitu. Dan hari ini juga DPR masih menunggu. Karena waktu masa sidang DPR ini Desember 2022 ini habis. Kalau dari sisi waktu, memang waktunya semakin sempit. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak Tri terkait bagaimana sih, karena kan ada usulan juga ini harus ada urutan tiap matra nih, urutannya setelah Angkatan Darat, Angkatan Laut, setelah itu. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak Tri. Ini menarik buat kita sekalian. Jadi kalau kita sebagai aparat negara, aparat kementerian, di situ sudah kita diharapkan melakukan tugas fungsi peran itu secara optimal. Ini adalah tuntutan dari tugas tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Jadi jangan kita merasa tuntutan yang diberikan pada kita berhasil, kemudian kita meminta sesuatu sebagai imbalan. Ini adalah tabu. Oleh karena itu, yang berkait dengan pergantian Panglima, yang nanti pada tanggal 22 Desember, ini akan habis waktu beliau. Ini kita harus berangkat daripada waktu Mensesnek di Senayan menyampaikan bahwa hari ini adalah Pak Andika nanti ke depan dapat dijabat oleh TNI Angkatan Laut. Nah, landasan hukum beliau berbicara tentu berangkat dari Undang-Undang ASN. Beliau adalah selaku pembantu presiden. Tentu apa yang diucapkan atas nama kepala pemerintahan ini harus dipertanggungjawabkan, dan hari ini masyarakat menuntut. Nah, landasan hukum yang dipakai yang pertama, lihat Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang TNI. Pasal 71 jelas, kita yang paling atas, bahwa usia itu adalah 58 dan 53. 58 bagi siapa? Bagi siapa? 53 bagi siapa? Jelas. Kemudian pasal 13, Panglima TNI diangkat diberhentikan oleh presiden. Diangkat diberhentikan oleh presiden. Itu jelas.
Kemudian dia dijabat oleh kepala staf, oleh orang-orang dari kepala staf angkatan. Nah, ini sudah jelas parameternya. Kemudian dia dapat dijabat secara bergantian. Nah, kalau pejabat negara sudah menyampaikan pada beberapa waktu yang lalu oleh Mensesnek, ini harus dipertanggungjawabkan. Alasan bahwa G20 adalah kesuksesan dari beliau salah. Salah. Ini adalah kesuksesan dari semua anak bangsa. Karena pemerintah mulai kementerian, lembaga, instansi sampai dengan masyarakat itu terlibat langsung di dalam kegiatan, berpartisipasi langsung. Hanya tugas peran masing-masing itu beda-beda. Tapi ini adalah keberhasilan negara. Jadi nggak bisa diklaim. Nih, Panglima TNI. Ingat, TNI ada mata darat, mata laut, mata udara. Kemudian di situ ada angkatan laut, ada kepolisian negara juga ikut berpartisipasi, intelijen negara juga berpartisipasi, sampai dengan kementerian, sampai dengan masyarakat ikut berpartisipasi. Jadi keberhasilan ini adalah keberhasilan negara. Nah, tentu kita bangga bahwa salah satu keberhasilan semua berjalan lancar, aman, tertib, dan terkendali. Salah satunya ditinjau dari aspek rangkaian kegiatan itu berjalan lancar, keamanan, tertib, tanpa ada suatu masalah di lapangan. Ini tanggung jawab semua. Nah, oleh karena itu, kalau keberhasilan Panglima TNI dianggap ini satu keberhasilan pribadi beliau, dan beliau layak untuk ditindaklanjuti, untuk diperpanjang, tolong dipertimbangkan. Karena tolong dihitung aspek moral kejiwaan. Kita berorientasi kepada organisasi, bukan pada orang perorangan. Kemudian landasan hukum kedua, undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Kita mengambil keputusan berdasarkan pada asas AUPB, asas umum pemerintahan yang baik. Di situ berdasarkan pada landasan hukum. Tolong, landasan hukumnya sudah jelas. Jangan lagi diputar-putar untuk membuat satu hal yang menggelisahkan masyarakat. Kemudian Undang-Undang RI nomor 5 2015 tentang ASN, bicaraan yang disampaikan oleh pejabat negara di dalamnya adalah sebagai perekat pemersatu bangsa. Dengan gara-gara mempertahankan seseorang dengan dalih dia berjasa G20, tolong, ini berbahaya. Justru menimbulkan diskriminasi di antara angkatan dan Polri. Dan bisa timbul tidak kepercayaan dari warga masyarakat kepada pemerintah. Nah, ini harus dikaji dengan benar, dengan baik. Nah, oleh karena itu, menurut saya, tolong segera, karena jabatan Panglima TNI adalah jabatan penting dan strategis, karena dinamika perkembangan lingkungan membutuhkan tampilnya seorang pemimpin yang baik. Dan tolong jangan pernah lupa, ini adalah berkaitan masalah tol laut. Kita ingat bagaimana pada waktu Garuda Shield, kendali operasi Panglima TNI, pendaratan amfibi di Tanjung Balai Karimun dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Tolong, kebersamaan ini dibangun. Beliau yang langsung ada di BMP 30 untuk melakukan pendaratan di Tanjung Balai Karimun. Kemudian waktu G20, beliau ada yang di Selat Bali, di Laut Bali sebelah utara, di atas kapal komando, kapal permukaan. Jadi semuanya berperan. Nah, dengan kondisi seperti ini, lingkungan strategik, Alki 1, Alki 2, Alki 3, tentunya tolong diberi kesempatan kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Dan ini bukan domain darat, keliru. Keliru besar. Oleh karena itu, mohon dengan hormat untuk menjaga kebersamaan tadi, kesatuan persatuan terjaga. Mohon dapatnya dengan waktu kurang dari 1 bulan, surpres ini diturunkan hendaknya kepada pimpinan DPR.
dengan turunnya kepada ketua DPR akan memasukkan kepada Balek. Nanti Balek tinggal mengalamatkan pada Komisi 1 atau sampai dengan Komisi 11. Komisi mana yang akan menelaah ini seluruhnya. Setelah dipelajari, diputuskan, kemudian melalui fit proper, ini hasilnya akan diajukan kepada beliau untuk mendapatkan putusan. Nah, oleh karena itu, saya tidak bilang kepala staf angkatan laut, tapi tolong dapat dijabat secara bergantian. Ini layaknya dengan tol laut, ini menjadi perhatian buat pimpinan. Demikian Pak, makasih. Ya, menarik sekali penjelasan Pak Tri ya terkait tarik ulur pergantian Panglima TNI. Karena ya tadi seperti publik melihat bahwa ini ada tarik-menarik kepentingan politik. Nah, kembali lagi ini kan terkait gatra ideologi dan politik. Nah, isu yang berkembang saat ini bahwa ideologi itu menjadi semacam peluru untuk menembak partai politik. Bahkan media pun ikut memblow up terkait saling serang di antara partai politik, sehingga ini partai politik gonjang-ganjing. Padahal 2024 adalah waktu yang sangat dekat. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, efek atau impact dari tudingan terkait ideologi sebuah partai politik ini, sehingga itu ada kekhawatiran akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa dijelaskan? Terima kasih kepada pembawa acara. Isu kedua yang berkembang di masyarakat, baik melalui media elektronik, YouTube dan lain sebagainya, kita menjadi miris karena antar partai politik menjelang pemilu 2024 ini saling mengkomentarinya justru tidak dengan nada yang baik, negatif yang ditampilkan ke belakang, saling tuding, saling tuduh, cacat dan menjelekan. Nah, ini suatu hal yang sifatnya tidak mendidik. Kemudian yang kedua, warga masyarakat pun ikut menyerang partai politik. Kemudian bagaimana masyarakat menyerang balon yang dijagokan oleh partai politik. Padahal kita tahu perhelatan ini masih berjalan 14 bulan efektif. Dan kita paham bahwa balon ini belum tentu akan menjadi presiden nantinya. Karena ada mekanisme yang harus dilalui. Oleh karena itu, budaya timur, etika dan kesantunan tadi harus tetap dijaga. Karena apapun cacian makian tadi akan membuat stigma di masyarakat. Akan membuat gap di masyarakat yang berkait masalah SARA, Arab Yaman, politik balas budi dan lain sebagainya. Ini nggak pas. Nah, ini ada sesuatu hal yang tidak pas. Kalau dibiarkan, ini pasti akan mengganggu terwujudnya kesatuan persatuan bangsa. Padahal 2024 nanti ini kita akan memilih pemimpin bangsa yang bertanggung jawab supaya kita lepas landas, bukan tinggal landas di landasan pacu. Ini sangat memprihatinkan. Bunyi hujatan itu macam-macam. Misalnya, salah satu partai politik tempat berkumpulnya orang-orang yang keras. Satu partai politik tempat berkumpulnya orang-orang bekas larangan dari partai-partai politik, organisasi politik dan lain sebagainya. Ini menyakitkan. Ini menyakitkan. Kenapa demikian? Mari kita coba melihat kepada landasan hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar 45 baik di batang tubuh, pasal 27, pasal 28, sampai dengan pasal 30. Setiap warga negara wajib untuk bela negara. Kemudian yang kedua, wajib menghormati hak asasi orang lain. Kemudian setiap warga negara
dalam hukum dan pemerintahan wajib dan tunduk pada peraturan perundangan tanpa kecuali. Ini tolong. Jadi nggak ada kebebasan yang absolut, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Kemudian kedua, kita bicara dasar hukum kedua, Undang-Undang Nomor 2 2011 tentang partai politik yang merupakan revisi dari 2008 yang lalu, Nomor 2 2008 yang lalu, bahwa di dalam batang tubuh menjelaskan partai politik dibuat untuk memberikan penguatan dalam pelaksanaan demokrasi. Itu. Kemudian yang kedua, sebagai mitra dari pemerintah, penyeimbang. Yang ketiga, dia dalam rangka ikut serta menjaga keutuhan negara, kesatuan republik. Jelas. Nah, kemudian partai politik itu lahir, dia melalui satu aturan main yang dilakukan oleh Kementerian Humham, verifikasi oleh Kementerian Humham. Kemudian yang kedua, binpolnya, pemilihan politik oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau dilihat di sini, ucapan dari orang per orang tadi kepada tudingan kepada partai politik salah, tidak mendasar, nggak ada dasarnya. Kemudian jangan lupa kepada teman-teman yang bicara seperti itu, baca dengan hormat, dengan sangat cermat dan teliti, pahami tentang isi dari TAP MPRS RI nomor 25 Romawi MPRS 1966 berkait dengan keputusan MK nomor 01/017/2003 yang merupakan judicial review tentang pemilu anggota D3. Kalau kita bicara DP3, DPR, DPD, DPRD. Ini sudah dicabut, baca ini semua. Jadi tudingan yang tidak mendasar, tolong hati-hati kita dalam berucap. Nah, tolong yang kedua, tempo hari FSAB, Forum Silaturahmi Anak Bangsa, yang orang tuanya pernah terlibat, ini sudah berikrar untuk setia kepada negara bangsa. Sudah selesai persoalan. Dan kebetulan pada tahun 2009 sampai dengan 2014 saya juga ada di partai politik itu, dan saya tidak melihat tanda-tanda ini. Nggak ada itu. Mana mungkin saya mantan prajurit masuk pada kumpulan orang-orang yang berafiliasi pada partai yang pernah berkhianat pada. Oleh karena itu, anak bangsa siapapun dia harus hati-hati. Saran saya, jaga hati, jaga sikap, jaga perkataan. Dalam kondisi yang seperti ini yang sedang dibangun oleh pemerintah untuk membangun bangsa ini keluar dari kondisi yang amat sulit, supaya didukung. Jangan kita mengeluarkan statement yang tidak bertanggung jawab sehingga meruntuhkan kesatuan persatuan bangsa. Demikian, Pak. Ya. Terima kasih Pak Tri. Jadi yang ada sekarang adalah dikembangkan semacam upaya untuk memecah belah kesatuan dan persatuan, tentunya dengan tujuan yang pastinya publik juga mengetahui bahwa ini untuk meraih kekuasaan. Nah, satu hal yang tadi Pak Tri sampaikan di awal, bagaimana kita harus merapatkan barisan terkait nanti perhelatan di pemilu di 2024 kalau terjadi perpecahan di anak bangsa. Artinya ada beberapa komponen dari anak bangsa yang dimanfaatkan secara politis. Nah, terkait ini seorang tokoh bangsa mengingatkan kembali. Jadi bukan menuduh ya, tapi mengingatkan kembali terkait netralitas TNI ke depan dalam pemilu 2024. Nah, di sisi lain kita tahu bahwa dalam beberapa kesempatan kepala negara dalam hal ini mengumpulkan atau berkumpul dengan
Babinsa yang juga merupakan dari komponen dari TNI. Meskipun itu dikatakan tidak terkait dengan politik atau kepentingan politik. Nah, sebenarnya ini lazim nggak sih Pak seorang kepala negara mengumpulkan Babinsa yang menjadi ujung tombak TNI, karena memang itu adalah terkait fungsi teritorial dari Babinsa itu sendiri gitu. Kalau berdasarkan pengalaman di Orde Baru kan memang itu menjadi alat politik. Nah, untuk situasi Indonesia saat ini yang memang demokratisasi sudah lebih berkembang dan lebih dewasa dalam berpolitik, nah mungkin lazimkah seperti itu Pak? Dan mungkin itu bisa jadi menjadi tudingan yang bisa jadi ini tudingan yang tidak beralasan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak. Nah, ini menarik sekali dari apa yang disampaikan oleh pembawa acara. Apakah langkah tindakan yang dilakukan oleh kepala negara untuk kasarannya mengumpulkan, mengapelkan para Babinsa, Babin Kamtipmas sampai dengan sekretaris kelurahan. Ini lazim atau enggak sih Pak? Nah, kita lihat mulai dari zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan reformasi yang sekarang sedang berjalan, ya baru kali ini seorang kepala negara mengumpulkan perangkat pemerintahan yang paling bawah untuk diajak berkomunikasi. Nah, tentu jawabannya bisa ya, bisa dimaksudnya lazim dan tidak lazim. Lazim orang yang paham tentang aturan main. Tidak lazim orang memang yang sudah seuzon dengan jalannya roda pemerintahan dan kepemimpinan dari presiden. Nah, coba mari kita lihat. Cibiran itu datangnya bertubi-tubi. Datang dari berbagai pihak, antara lain bunyinya. Apa relevan nggak sih? Yang kedua, apa ini dalam rangka persiapan 2024 yang menarik-narik TNI Polri dan perangkat desa untuk sebagai ujung tombak memenangkan si Fulan untuk menjadi presiden? Atau yang ketiga antara lain carmuk, cari muka. Nah, ini antara lain. Ini jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tapi tolong, kalau kita membaca dengan cermat tentang Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan pemerintah negara itu di tangan presiden. Kalau bicara kekuasaan negara, beliau harus menjaga seluruh wilayah, meningkatkan kesejahteraan, sampai beliau juga meyakinkan dunia tentang aturan-peraturan yang berlaku di negara ini seperti apa. Kemudian pasal 30 Undang-Undang 45 dalam bab pertahanan dan keamanan, setiap warga negara wajib melaksanakan pertahanan keamanan negara. Kalau kita wajib berarti TNI Polri sampai dengan unsur-unsur masyarakat di dalamnya terlibat. Nah, oleh karena itu salah. Kata siapa nih salahnya? Tolong diingat bahwa beberapa waktu yang lalu presiden pasti mengikuti, pembantu presiden pasti mengikuti apa yang terjadi di tubuh TNI. Manakala waktu itu bagaimana ada distorsi antara Pak Dudung dengan Panglima. Kemudian yang kedua soal anak masuk pendidikan militer. Kemudian yang kedua persoalan Sambu di kepolisian sampai dengan Minahasa dan lain sebagainya. Kemudian di pemerintah daerah juga terjadi KKN yang seperti itu. Mungkin presiden melihat rentang kendali komando yang diharapkan bisa berjalan dengan bintal fungsi komando dari atas ke bawah bisa berjalan, dilihat ini ada garis yang terputus. Nah, akhirnya beliau mengambil satu langkah top down. Salahkah? Enggak juga. Kenapa saya bilang tidak? Tolong, presiden
menurut undang-undang, beliau adalah panglima tertinggi dari TNI. Kalau bicara TNI dalamnya AD, AL, AU, kepolisian, sampai dengan tolong. Yang kedua, beliau di undang-undang ASN adalah sebagai pejabat pembina kepegawaian tertinggi. PNS sampai dengan PPPK. Beliau nih sampai dengan perangkat desa yang paling ujung. Karena apa? Dalam rangka pemerintah melakukan fungsi pembangunan yang rapat tahunan selalu dilakukan, itu ada yang namanya Renbangpus, ada yang namanya Renbangda. Renbangpus sampai dengan Renbangda, TNI Polri sampai dengan Pemda, mulai tataran FKPD, SKPD sampai dengan ke bawah, itu anggota dari Renbangda. Saya pernah menjabat Kasdim, saya terlibat sebagai anggota Renbangda di daerah saya, Pangkak Jenek Kepulauan di Sulawesi Selatan. Jadi saya tahu. Nah, beliau dalam konteks ini bagaimana beliau berharap bahwa ingin mendengar apakah program pemerintah berjalan sesuai rencana atau tidak. Tentu karena apa? Kalau kita bicara FKPD itu ke provinsi, Pak. SKPD kabupaten kota. Kemudian kalau kita Tripika itu tingkat kecamatan. Kalau kita breakdown ke bawah, sekel itu adalah sekretaris kelurahan, di dalamnya ada Babinsa, Babin Kamtipmas, sampai dengan LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Ini adalah unsur yang paling ujung, paling pojok, yang harus mensukseskan apa yang menjadi program pemerintah pusat daerah. Apakah ada kendala atau tidak? Karena ini beliau akan memberikan informasi secara berjenjang kepada forum Binda. Karena di daerah ada forum komunikasi intelijen daerah untuk melihat apakah ada gata-gata dalam kehidupan yang bolong, sehingga dibahas untuk mencegah tanggal ancaman yang mungkin terjadi secara dini. Demikian juga yang dilakukan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Nah, oleh karena itu, tolong baca Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang HANEK. Si HANEK kita dilakukan secara semesta dengan melibatkan seluruh komponen warga negara, bangsa, terencana, terarah, terukur, yang dikoordinir oleh negara melalui Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab kepada Presiden. Rantai komandonya jelas. Hanya kita minta tolong. Pada zaman Orde Baru saya pernah jadi komandan peleton. Bagaimana komandan peleton pasukan diminta untuk menekan partai lain untuk memilih pada partai lain. Ini jangan terulang kembali. Jangan ada yang terselubung dalam konteks ini. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak akan melakukan itu. Belajar percaya, oleh karena itu fungsi pengawasan dari Bawaslu harus bertanggung jawab ini kelak. Bawaslu dikasih peran tugas tanggung jawab, harus berani menyatakan benar itu benar. Panglima TNI dengan jajarannya, Kapolri dengan jajarannya, Kementerian Dalam Negeri dengan jajaran harus bertanggung jawab. Jangan sampai forum temu kangen ini diberdayakan untuk memenangkan balon di lapangan. Ini salah. Demikian Pak, makasih. Yang menarik Pak, terkait tadi kan ada Astagatra yang disebutkan Pak Tri, bahwa Pak Tri juga menyebut terkait gatra politik dan juga gatra penegakan hukum segala macam. Ini kan satu hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tadi Pak Tri sampaikan satu pesan bahwa jangan sampai penegakan hukum atau hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, terkait itu, kalau memang masyarakat atau rakyat ini merasa ada diskriminasi terkait penegakan hukum, tentunya ini akan menjadi salah satu pemicu perpecahan antara anak bangsa. Nah, berlatar belakang dari hal itu, ada satu hal yang sekarang ini juga menjadi isu viral dan tuntutan untuk penegakan hukum secara tuntas. Dianggap belum selesai, itu tragedi Kanjuruhan, Pak. Artinya di sini
Aremania masih melakukan demo di mana-mana, ada tuntutannya usut tuntas terkait tragedi Kanjuruhan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, karena kan ada semacam ini ya, pameo lah bahwa kalau anak buah bersalah, bagaimana tanggung jawab atasannya? Kalau kita lihat kan ini TNI di level bawah sudah ada tindakan, polisi udah ada di level bawah ada tindakan, PSSI mungkin yang belum, dan mungkin dari sisi pemerintah daerah, karena seharusnya semuanya ikut bertanggung jawab. Nah, sebenarnya gimana sih Pak? Kalau memang atasan bawahan bersalah, mestinya kan atasan juga harus ikut bertanggung jawab. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, ini terkait tragedi Kanjuruhan yang publik melihat penegakan hukum ini diskriminasi gitu, hanya sampai di level bawah saja, nggak sampai ke atas. Nah, bisa jelaskan Pak? Baik, terima kasih. Ini menarik lagi. Pembawa acara tentu menyampaikan ini berdasarkan alasan temuan di lapangan. Bagaimana korban yang memiliki keluarga sampai datang ke berbagai pihak, Komnas HAM sampai dengan ke Mabes Polri, menangis di situ. Ini hati kita terenyuh. Karena ini adalah duka negara. Selain duka keluarga, ini duka negara. Dan dunia ikut prihatin. Nah, ini menjadi menarik karena beliau bertanya, Pak, jenjang tanggung jawabnya seperti apa sih Pak seharusnya? Nah, tolong. Ini ada hal yang menarik buat saya. Karena apapun, ini tim gabungan pencari fakta sudah bekerja. Yeah. Kemudian Menko Polhukam juga sudah berkomentar. Kemudian polisi sedang bekerja. Aparat penegak hukum sedang berbuat yang terbaik dalam rangka tadi tajam, tidak ke bawah tapi juga tajam ke atas. Yang kita lihat hari ini, saya ikut komentar sedikit, kita prihatin. Kenapa prihatin? Karena pimpinan PSSI kita lihat secara kasat mata dengan pertanyaan dari media, beliau menyampaikan, Pak, Bapak diminta untuk mundur. Saya akan tanya dulu kepada keluarga. Ini menarik buat saya, memilukan buat kita semua, memalukan buat kita semua, sekaligus memperhatikan. Kenapa demikian? Kejadian itu terjadi sebagai suatu tragedi akibat keteledoran. Kita harus ingat itu, keteledoran. Ini sudah dinyatakan juga oleh TPGF dan lain sebagainya. Karena dianggap rutinitas, sehingga lalai, abai, tidak siap, terdadak, akhirnya gopoh. Nah, di tengah gopohan, ada orang yang mencari peluang untuk menghindari dari tanggung jawab. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Tanggung jawab setiap eselon level itu ada. Tentu disesuaikan dengan tanggung jawab dari jabatan yang diembannya tadi. Nah, kita lihat di sini bahwa pelaksanaan kegiatan bal-balan sepak bola di Malang itu, di Kanjuruhan, itu induk organisasinya adalah PSSI. Itu induk di daerah adalah pelaksana daerah. Apakah antara pusat dengan daerah selama ini tidak ada K3I? Bohong. Kalau kita bicara K3I, komunikasi koordinasi kongko dengan tukar informasi, masa nggak ada? Bicara masalah tipologi daerah, tipologi pendukung, kesiapan aparat keamanan, dan ini dari omong-omong itu pasti ada. Jadi jangan ada hanya bicara keuntungan semata, salah. Keuntungannya adalah keuntungan bagaimana perhelatan itu berjalan aman. Nah, kemudian yang kita lihat di depan, apa yang terjadi dari peristiwa itu, kita semua ikut miris. Tadi Bapak menyampaikan benar sekali, ada korban jiwa, ada korban luka, ada korban cacat. Ini impact-nya nasional maupun internasional. Ini luar biasa. Nah, tolong dalam konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa PSSI, kita sekarang bicarakan PSSI sebagai induk olahraga sepak bola, itu pejabat terasnya adalah mantan-mantan pejabat antara lain. Kalau dia mantan pejabat di organisasi apapun, dia harus paham bahwa di situ di dalam pengabdian ada aturan mengikat kita.
Ini aturan yang mengikat kita supaya kita hati-hati dan sekaligus siap mencegah tangkal terhadap kemungkinan apa yang mungkin akan terjadi. Itu loh. Ada di dalam pengabdian itu ada aturan yang mengikat kita. Nah, macam aturan tadi adalah satu kode etik. Kalau kita breakdown dari kode etik itu ada 3 hal yang menarik. Ini supaya dipahami oleh komandan-komandan tadi yang ada di lapangan. Etika pengabdian yang pertama. Di dalam etika pengabdian itu yang ada di dalamnya secara berjenjang itu menjunjung tinggi sumpah dengan titik-titik dan lain sebagainya. Kemudian dia paham bahwa apa yang saya lakukan ini adalah merupakan amal ibadah. Kalau amal ibadah dari sini larinya kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian ketiga, menjaga keberhasilan sukses di lapangan, yaitu menjaga kemapanan kegiatan di lapangan supaya sukses. Baru yang kedua, etika kelembagaan. Dia diikat oleh etika pengabdian yang pertama. Yang kedua, diikat oleh etika kelembagaan. Kalau bicara etika kelembagaan, dia harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada perangkat masyarakat. Yang kedua, dia harus berani menyatakan kalau itu benar, bilang benar, kalau itu salah, secara jujur dan terbuka dan bertanggung jawab. Ini loh etika pengabdian nih, etika kelembagaan. Baru dia ingat di dalam etika kelembagaan memposisikan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Ini baru yang ketiga, etika kenegaraan. Di dalam etika kenegaraan, pedomannya adalah dasar hukum. Setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan wajib tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku. Ini loh, dia pemimpin maupun yang dipimpin sesuai level jabatan yang diemban, dia diikat oleh etika 3 tadi. 1, etika pengabdian, etika kelembagaan, yang ketiga, etika kenegaraan. Nah, oleh karena itu, di sini satuan bawah dia melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan, baik langsung maupun tidak langsung. Tinggal apakah saat kejadian sang pemimpin itu ada di lapangan menonton atau di tempat lain. Di lapangan maupun di tempat lain tetap ada sanksi tanggung jawab tadi. Sanksi tanggung jawab kalau di militer itu ada 3. Tanggung jawab komando, tanggung jawab administrasi, tanggung jawab operasional. Nah, sekarang karena menyangkut yang meninggal dunia 138 orang lebih, yang cacat dan sebagainya sekian, ini tentunya gunakan mata hati pikiran yang jernih. Tanggung jawab moral kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa? Tanggung jawab moral kita kepada keluarga yang seperti apa? Nah, oleh karena itu, saya tidak menjatuhkan vonis, tapi saya merujuk dari apa yang disampaikan oleh tim TPGF maupun Pak Menko Polhukam, itu sudah tepat. Tinggal nanti dalam rangka Munaslup pada tahun depan, ini jangan mempertahankan yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Ini jangan dibalik-balik. Jangan kita mempertahankan seseorang untuk kepentingan pemilihan kepala daerah ke depan. Salah. Karena pengabdian pada organisasi bukan pada kepentingan orang per orang. Demikian Pak, terima kasih. Pemirsa, akhirnya kita berada di ujung acara diskusi kebangsaan hari ini. Tadi yang disampaikan Pak Tri Tamtomo, Pak Tri menyampaikan banyak solusi terkait upaya untuk merekatkan atau merapatkan barisan seluruh anak bangsa dalam menghadapi tantangan ke depan, terlebih terkait perhelatan yang tentunya akan berpotensi memunculkan disintegrasi bangsa, yaitu pemilu 2024. Nah, tadi dari 9 gatra atau
Astagatra yang ada semuanya berpotensi ada gangguan. Artinya sebagai anak bangsa harus mempertahankan bahwa ini adalah merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan negara, khususnya tentunya semua anak bangsa untuk bisa bersadar diri. Salah satu pesan yang Pak Tri sampaikan untuk merapatkan barisan seluruh anak bangsa adalah salah satunya menjaga sikap terkait situasi, kondisi baik segala macam dari Astagatra yang memang berpotensi mendapatkan gangguan, hambatan ataupun tantangan. Terima kasih pemirsa, kita bertemu lagi di edisi episode yang akan datang. Kembali lagi, apapun yang kami sampaikan itu menjadi solusi bagi permasalahan bangsa, tapi kembali lagi bahwa benar atau salah itu menjadi hak pemirsa untuk mengambil sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.